Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pagi kita hari Jumat tanggal 29 Mei 2020. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 1 dan ayat yang ketiga, bila sangkakala menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, Tuhan mengantarkan kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan, kami lakukan segala pekerjaan kami. Dan Tuhan pasti akan memberkati, menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats bacaan pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran 19 ayat 16 sampai ayat 25. Keluaran 19 ayat 16 sampai ayat 25. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka.
Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Mari kita siap buku nomor 530 sia ayat sada 1 ayat 3. Saya utagam do Tuhanku. Saya utagam do Tuhanku, saya masih diharuroni Tuhanku, songonani doknai, sai mardongan olop-olop, huria managamo, Maranatha roh Tuhan, amin sai tihumaron. Sai rade ale tondiku, tagampan jongonai, sai tulang ikan manomu, oh di Yesus Tuhani, sai mardongan olop-olop, huria managamo, Maranatha roh Tuhan, amin sai tihumaron. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita diambil dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Dalam bahasa Batak dikatakan, nuaing pe akka anaha mian mahamu di bagasan ibana, asamar hiras niroha hita dina gabe patar ibana, unang tarila hita maradopon ibana di haroronai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan dikatakan nuaing pe akka anaha, maka sekarang anak-anakku, adalah sebuah ungkapan kasih yang sangat lembut dari setiap orang tua kepada anak-anaknya, bahwa apa yang kita inginkan untuk dilakukan jangan lagi ditunda-tunda, karena kehidupan kita sekarang adalah penentu bagaimana kehidupan kita besok atau yang akan datang. Jadi yang kita harapkan dari anak-anak kita sekarang ini adalah
supaya tinggallah di dalam Kristus. Kenapa kita harus tinggal di dalam Kristus? Kenapa sejak sekarang dan untuk seterusnya kita hidup di dalam Kristus? Karena apabila hidup kita senantiasa tinggal di dalam Kristus, supaya kita terbiasa bersama-sama dengan Kristus, tak sedetik pun kita meninggalkan Tuhan. Kapanpun dan dimanapun hidup kita adalah hidup yang bersama-sama di dalam Kristus. Jadi ketika Tuhan di dalam Yesus Kristus menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya. Kalau sudah terbiasa, tidak ada lagi keraguan-raguan, tetapi percaya diri, mengatakan bahwa kita adalah orang beriman. Kita tidak merasa malu karena kita sudah biasa bersama dengan Tuhan. Dengan kebiasaan itu kita tidak sungkan lagi karena kita sudah begitu dekat dan kita sudah punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jadi kehidupan beriman kita yang sekarang sangat menentukan ketika Yesus datang. Tidak ada keraguan tetapi keberanian. Tidak merasa malu tetapi percaya diri. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup di dalam Tuhan dan percaya bahwa keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita diajak bahwa hari kedatangan Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa kita akan beroleh keselamatan, kehidupan yang kekal, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup senantiasa di dalam Tuhan. Inilah kebahagiaan setiap keluarga Kristen. Apabila anak-anaknya selalu hidup di dalam Tuhan, sejak kecil rajin ke gereja, ke sekolah minggu, berdoa, mendengar firman Tuhan, dan selalu mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan yang diterima di dalam kehidupannya. Sehingga ketika kita dewasa sampai akhir kehidupan kita, tidak ada lagi keraguan-raguan orang tua, tidak ada lagi keraguan-raguan kita terhadap iman anak-anak kita, bahwa iman mereka sudah tahan uji, akrab dengan Tuhan, dan selalu yakin dan percaya hanya kepada Tuhan. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 541 ayat 1 dan ayat yang ke-5. Namulak Yesusi. Nadi pudiki
aki di aroronan. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, karena Tuhan telah menyapa kami, agar kami mau mempersiapkan diri kami sejak sekarang, agar hidup kami senantiasa hidup di dalam Tuhan. Segala aktivitas kami, segala perbuatan kami, kiranya berkenan kepada Tuhan, karena ketika Tuhan datang kami percaya, dan kami tidak merasa ragu, dan kami tidak merasa malu, karena kami adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus menjadi ahli waris di dalam kerajaan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami satu hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Dengarkanlah doa permohonan kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.